wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angan Raja Syatma dari kelompok 3. Pada hari ini saya akan membahas satu materi dalam mata kuliah kewarganegaraan yang berjudul Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri mencakup konsep dan urgensi wawasan Nusantara, alasan pentingnya wawasan Nusantara, serta sumber historis, sosiologis, dan politis tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri memiliki dua konsep. Konsep yang pertama adalah konsep Trigatra. Memahami wawasan Nusantara dibagi menjadi 3, yaitu geografis, demografis, serta strategis. Pembahasan tentang geografis adalah pengetahuan tentang letak Indonesia yang berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Pemahaman ini juga meliputi pengetahuan yang mencakup wilayah Indonesia berupa negara kepulauan. Yang kedua adalah demografis. Demografis adalah pengetahuan tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk seluruh wilayah Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga ada strategis. Strategis adalah ilmu pengetahuan tentang wawasan Nusantara mengenai kekayaan sumber daya alam yang berada di Indonesia, dari mulai atmosfer hingga ke dasar lautan. Yang kedua adalah konsep Pancagatra. Konsep ini memahami bahwasanya wawasan Nusantara dibagi menjadi 5, yaitu tentang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan serta pertahanan dan keamanan. Kita akan membahas yang pertama, yaitu ideologi. Dalam wawasan Nusantara ada satu poin yang berjudul ideologi. Ideologi ini adalah pengetahuan tentang Pancasila sebagai landasan negara Indonesia, sebagai landasan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah politik. Politik ini adalah salah satu hukum yang ditetapkan atau satu peraturan yang ditetapkan oleh badan pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah ekonomi. Pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam sebagai satu kekayaan alam yang ada di Indonesia, ataupun satu komoditas yang harus dikelola oleh ataupun untuk keberlangsungan hidup masyarakat di Indonesia. Yang keempat adalah sosial budaya. Sosial budaya adalah pengetahuan akan keberagaman budaya yang ada di seluruh wilayah Indonesia Raya. Yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan merupakan pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan negara Indonesia serta mengantisipasi ancaman dari dalam negeri serta dari luar negeri. Pada teman sebelumnya sudah menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Jadi sekarang saya akan melanjutkan tentang urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap eksistensi dirinya di tengah-tengah masyarakat internasional. Wawasan Nusantara sangatlah penting karena wawasan Nusantara berfungsi sebagai panduan dan pedoman dasar bagi penyelenggaraan bagi kehidupan yang memberikan motivasi dan dorongan untuk mencapai tujuan. Jadi wawasan Nusantara ini sangatlah penting karena dijadikan sebagai panduan atau pedoman. Wawasan Nusantara merupakan sumber utama dan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan kehidupan secara nasional, sehingga wawasan Nusantara dapat disebut juga sebagai wawasan nasional atau landasan ketahanan nasional. Jadi perlu adanya pemahaman terhadap wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan Indonesia dan menjadi nilai dasar ketahanan nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu alasan pentingnya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia. Perbedaan persepsi ini seperti perbedaan pendapat, perbedaan fraksi-fraksi antar kelompok, dalam konteks sosiologis,
politis, serta demokrasi. Sebenarnya perbedaan ini merupakan hal yang wajar-wajar saja, karena akan menimbulkan masyarakat yang kreatif, dinamis, serta sinergis untuk menuju tercapainya integrasi. Nah, dengan adanya persepsi yang sama ini diharapkan masyarakat dapat adanya kesepahaman serta kesehatian agar terwujudnya cita-cita nasional. Selain itu, wawasan Nusantara juga memiliki manfaat, yaitu agar masyarakat memiliki toleransi dengan masyarakat lainnya. Karena dapat kita ketahui bahwa negara Indonesia memiliki begitu banyak perbedaan suku, bangsa, agama, budaya, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya wawasan Nusantara, diharapkan masyarakat dapat memiliki toleransi dan juga lebih mementingkan kepentingan nasional dibanding kepentingan individu. Inilah mengapa alasan pentingnya ada wawasan Nusantara. Sumber historis wawasan Nusantara. Historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Sumber historis lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengelurkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Tidak melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda Forum Internasional agar mendapatkan pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Selanjutnya yaitu sumber sosiologi wawasan Nusantara. Berdasarkan pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan 223 bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa itu dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Ditegaskan lagi dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa. Bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa merdeka. Hal tersebutlah kemudian keadaan sosiologis masyarakat Indonesia dan juga keberlangsungan penjajahan yang memecah belah bangsa telah melatar belakangi tumbuhnya semangat dan tekad orang-orang di wilayah Nusantara ini untuk bersatu dalam satu nasionalitas, satu kebangsaan yakni bangsa Indonesia. Semangat bersatu itu pada awalnya adalah bersatu dalam berjuang membebaskan diri dari penjajahan dan selanjutnya bersatu dalam wadah kebangsaan Indonesia. Sumber politik wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Rumusan wawasan Nusantara dimasukkan dalam naskah Garis Besar Haluan Negara atau GBHN sebagai hasil ketetapan MPR mulai tahun 1973 sampai dengan 1998. Latar belakang historis wawasan Nusantara tidak hanya melalui peraturan perundangan nasional, bangsa Indonesia juga memperjuangkan konsepsi wawasan Nusantara berdasarkan Deklarasi Juanda ke forum internasional agar mendapat pengakuan bangsa lain atau masyarakat internasional. Latar belakang politis kepentingan nasional mencakupi cita-cita nasional, tujuan dan visi nasional warga
Negara bermula dari Deklarasi Juanda, kemudian dirumuskan dalam naskah GBHN sebagai hasil konsep politik.